Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja. Dan kembali saya bicara ya tentang Persib. Pesta sudah selesai karena tadi konvoi arak-arakan atau pawai dari eh, pemain-pemain Persib yang menjadi juara ya dari musim ke musim itu sudah berlangsung di Bandung ya, ditutup dengan lautan biru Bandung ya. Itu benar-benar macet total di Bandung dengan perayaan menyambut hat-trick yang dibuat Persib di era modern saat ini dengan 3 kali berturut-turut ya, 2024, 2025, 2026. Total 5 bintang karena sebelumnya Persib juara di 95 dan 2014. Lengkap sudah ya, sebagai tim mereka sudah membuat sejarah. Dan saya akan bicara tentang Persib ini. Kenapa mereka menjadi juara? Kunci dari Persib ini, banyak yang berpikir bahwa itu karena menang melawan Persija, itu di Segiri 2-1, juga menang melawan PSM. Oke lah, itu bisa kita iakan semuanya karena itu partai-partai penting yang dilakukan oleh si Pangeran Biru ini, Maung Bandung saat tandang dengan 6 poin. Tapi sebenarnya teman-teman, pasti teman-teman juga tahu, apalagi para boboto penggemar sepak bola untuk Persib yang sangat militan ini, menurut saya memang kuncinya itu sudah terjadi saat mereka bisa membalikan keadaan untuk menyamakan kedudukan lawan Dewa. Masih ingat ya teman-teman, 2-2 itu. Di saat ketinggalan 2 gol dan 2 sama. Oke, kemudian yang lebih heroik lagi adalah remontada mereka melawan Bayangkara. Di sana saya berpikir bahwa dengan bermain di Lampung yang sangat sulit karena Bayangkara baru sempat mengalahkan Persija saat itu, saat ketinggalan 2-0 ini berat. Paling tidak bisa lagi 2-2 ini. Sama seperti lawan Dewa. Tapi kemudian dibalikin bahkan menang dengan 4-2. Nah, di sini saya pikir menjadi kunci. Karena kalau 2 pertandingan ini kalah, ya sudah lewat Persib. Ya tidak berharap lagi dengan pertandingan mau menang lawan Persija dan PSM pun kan nggak, ya itu akan membuat tetap Borneo yang bisa menjadi juara ya, karena kalah 2 kali misalnya, tidak menang melawan Dewa dan tidak menang melawan Bayangkara, kan hilang 6 poin di situ. Jadi saya pikir di sini kenapa ini kan cuma bagian dari kesinambungan rentetan dari pertandingan-pertandingan tersebut, sampai balik ke kandang lawan PSIM, kemudian Persija, terus melawan PSM ya, dan akhirnya dengan Persijap ya, itu rentetan semua. Tapi kalau tidak di sini ada remontada dan balik, memang sulit, berat. Makanya saya lihat bahwa bukan saja faktor mental yang kuat King Persib ini ya, pemain-pemain itu memang mereka dinongin punya mental baja ya. Persib ini ya, semangat juang yang tidak kenal menyerah, yang untuk mengejar ketinggalan, itu mental yang kuat ya, motivasi mereka. Tapi ada sesuatu dalam sepak bola ini, faktor keberuntungan jangan dilupakan. Karena saya lihat Dewi Fortunanya itu ada di Persib ya. Kalau tidak ada Dewi Fortuna ini memang agak berat. Jadi mereka menggabungkan sebuah kesatuan dan kelengkapan Dewi Fortuna menaungi. Karena di sini kelihatan kalau memang mau gagal nggak juara, mereka sudah kelihatan di sini di 2 pertandingan ini ya, menjadi kunci. Dan ketika sana mereka bisa membalikan dan tidak kalah, ini tidak kalah, 1 draw, hampir kalah, dan 1 bisa menang. Nah, di sini saya mengambil kesimpulan bahwa Persib akan juara. Bahkan jauh-jauh hari pasti teman-teman juga tahu, saya udah yakin bahwa Persib akan juara. Apalagi ketika mereka bisa mengalahkan Bayangkara, saya bilang 99% juara. Padahal belum bertanding melawan PSM, belum melawan Persija, dan belum melawan belum melawan PSM ya. Saya udah bilang pastikan, saya udah yakin juara. Karena ini sudah pasti nih, faktor keberuntungan ini ya, ditunjang dengan mental yang kuat. Kemudian lebih lengkap lagi punya kedalaman skuad yang baik, dan juga punya pelatih yang bagus, yang berkualitas seperti Boyan Hodak. Maka ini semua unsur-unsur ini menjadi lengkap ada di Persib ya. Itu yang membuat saya kira mereka tidak terkalahkan pada 2026. Itu luar biasa. Satu-satunya tim yang tidak pernah kalah di 2026 adalah Persib ya. Kita bisa melihat sejak mereka kalah 14 Desember 2025 dari Malut 2-0, mereka tidak kalah ke sini. Nah, itu saya bilang
Jadi itu faktor-faktor yang kuat saya bilang itu. Di Fortunanya, mentalnya, kedalaman skuadnya, kualitas pemain, kualitas pelatihnya. Itu yang membuat Persib bertahan sampai sejauh ini. Dan kita lihat dari tanggal 14 Desember 2025 itu, kesininya kan nggak kalah. Menang 2-0 lawan Bayangkara main di GBLA. Menang 1-0 melawan PSM. Ya kan? Langsung clean sheet di situ kan. Di tanggal 21 dan tanggal 27. Masih ingat ya para boboto? Ya, itu di Desember. Oke. Kemudian memulai 2026 melawan Persi Kediri draw 1-1. Kesininya. Jadi ada 21 pertandingan total. Kalau ditambah dengan kemenangan di 21 dan 27 Desember 2025, itu Persib tidak kalah. Ya, 21 pertandingan. Nah, kalau kita hitung dari bulan Januari pasca draw 1-1 dengan Persi Kediri, berarti ada 19 pertandingan. Mereka bisa tidak terkalahkan. Luar biasa. Di sana ada 11 laga mereka menang, 12 laga ya, 11, 12, 13 laga mereka menang. 6 diantaranya imbang. Sepanjang Januari sampai pada pertandingan terakhir kemarin melawan Persijap Jepara yang 0-0. Itu yang saya pikir hebat. Di kandang cuma 2 kali imbang dari Arema dan juga dari Persibas. Selebihnya 15 kali mereka hajar semua dapat poin. Ini tidak mudah, tidak gampang karena matematikanya, hitungannya dari situ. Kalau di kandang semua tidak kalah, kans menjadi juara besar. Dan kita melihat, sekarang kita coba bergeser, ya, tahun yang lalu, musim yang lalu. Persib juara dalam 34 pertandingan dengan 69 poin. Kalau kita tarik ke sini dengan juaranya dengan 34 pertandingan yang sama, 79 poin. Berarti mereka ada ketambahan 10 poin daripada musim lalu. Ya. Sama-sama main. Kalau musim lalu mereka bisa menang 19 kali, ada draw 12 kali, dan mereka kalah 3 kali. Persib memasukkan musim lalu, saya masih ingat, itu 60 gol. Kemasukan 33, jadi setengahnya kemasukan gol. Kemasukan memang 60 gol. Jadi memang masih mereka ada plus 27 lah di sana. Musim yang lalu. Tapi kalau musim sekarang 34 pertandingan mereka main, itu 24 kali menang, 7 kali imbang dan 3 kali kalah. Karena musim ini kan 3 kali kalah itu dari Persijap mereka kalah, kemudian dari Persita Tangerang dan Malut United. Ya. Jadi sama-sama 3 kali kalah. Mencetak gol mereka pada musim ini, kalau yang lalu 60 gol, sekarang 59 gol. Jadi memang cuma beda tipis, 1 gol. Tapi kemasukan mereka, gawang mereka cuma 22. Kalau yang lalu kan musim lalu 33, sekarang 22. Jadi memang jauh. Jadi memang jelas bahwa Boyan Hodak melihat di sini bahwa pertahanan yang harus diberikan kekuatan. Kalau yang lalu memang mungkin sisi penyerangannya, tapi kan kalau cuma selisih gol, tadi saya udah bilang cuma selisih 1. 60 dengan 59 saat ini. Tapi yang menyolok adalah sisi belakang pertahanan. Makanya Teja dengan 18 clean sheet ini luar biasa. Sebagai penjaga gawang. Menjadi mengherankan ya, dia tidak dipanggil untuk masuk, paling tidak namanya terdaftar lah untuk masuk di tim nasional. Tapi mungkin bisa saja mungkin di Piala AFF ada perubahan mungkin, kita tidak tahu. Tapi 44 nama yang sudah keluar di list tim nasional tidak ada nama Teja. Ya, memang sangat disayangkan. Tapi oke lah, itu urusan bagi pelatih John Herman yang melihat ke depan. Tapi ini kan kiper di tim yang juara liga. Tidak ada dimanapun kalau juara liga itu tidak dipanggil. Oke, apalagi dengan rekor dia yang begitu ciamik, begitu mantap. Ya, pertahanan yang digalang oleh Federico Barba, ya Matricardi, Julio Cesar ini sangat bagus. Putros bergantian Eliano Renders, Kakang di belakang ya. Semua kan itu kan mewarnai berjalannya kompetisi. Robi Darwis, Dewa, semua kan tuh yang saling bergantian. Mereka ada Kursawa juga yang datang. Jadi ini yang membuat Persib itu bagus secara dari tim dengan keseimbangan yang ada juga, selain faktor-faktor tadi yang saya sudah bilang yang menjadi kunci bagi Persib pada musim ini adalah bagaimana keseimbangan mereka. Itu juga masuk di dalam satu paket yang lengkap. Keberuntungan, mental juara, ya, kemudian kualitas pemain mereka semua tuh, ya, bagaimana dengan Boyan Hodak itu luar biasa. Kemudian di antara bench dan starting 11 itu tidak ada perbedaan. Jadi ketika satu pemain ditarik keluar dan masuk satu itu sama. Itu yang dilakukan oleh manajemen Persib. Sehingga mereka kuat karena mereka berpikir bukan saja tampil di Liga Super kemarin, mereka juga ikut kan di pentas Asia, di Champions, ya. Walaupun kalah dari Ratchaburi, tapi sudah ada peningkatan dibandingkan dengan 2024 saat menjadi juara
pada pertama kali itu sebelum hat-trick ini kan, dulu mereka ikut di percaturan di Champions Asia, itu kalah juru kunci. Tapi kemarin naik ya menjadi juara grup walaupun kalah lawan Ratchaburi di fase gugur. Tapi untuk berikut nantinya setelah juara 2026 ini tentunya akan lebih baik. Hodak akan berpikir bukan saja sebagai juara grup, tapi terus berlari ya, kalau tidak 8 besar 4 besar ya sampai final. Nah, itu kan menjadi target dengan penambahan pemain-pemain baru. Saya rasa manajemen akan berpikir sekarang untuk meningkatkan kualitas Persib setelah menjadi juara ya, untuk pemain-pemain yang top ya. Kita akan lihat ada Barba mungkin akan selesai kontrak ya, Kurzawa, Androjung banyak ya yang akan berakhir. Tentunya akan dilihat siapa yang akan bisa menggantikan mengisi posisi-posisi tersebut. Kalau Barba masih bisa bertahan ya bagus, alhamdulillah. Kalau Kurzawa mungkin akan keluar, tinggal cari penggantinya. Dengan kuota 11 pemain yang ada, saya pikir ini yang dipikirkan dengan matang. Pemain-pemain harus top, terutama di lini depan. Walaupun Andrew Jung membuat 11 gol, ya, dan untung juga bagaimana di lini kedua bagus. Tom Hai ada ya banyak ya yang bisa mencetak gol juga, termasuk dengan Julian Barros, Berginho ya, Beckham Putra, banyak lah yang Lucho juga ikut mencetak gol. Ya, termasuk kalau di depan kan ada Ramon Tangke dan Andrew Jung, tapi memang tidak seperti yang lalu ketika ada David da Silva dan Ciro Alves. Tetapi itulah sekarang akan menjadi pemikiran bagi Hodak untuk mendatangkan striker-striker yang top. Siapapun itu pasti akan dipikirkan karena yang akan bertarung nantinya di level Asia butuh pemain yang bagus. Yang diperlukan Persib ya, kalau belakang sudah oke, tentunya harus punya. Kalau Barba pergi harus cari pengganti yang selevel dengan Barba, top yang bagus seperti Barba, karena dia mencetak 5 gol musim ini, luar biasa bagus. Makanya harus di belakang kuat dan di tengah juga harus ditambah, termasuk di depan. Inilah ya, kalau ini ditambah menjadi sebuah kekuatan bagi Persib, maka saya yakin untuk musim depan Persib akan bersinar ya, baik di Liga Super maupun di pentas Asia. Dengan saya Bung Ropan berbicara dengan keberhasilan Persib atau kunci kenapa mereka terus bisa bertahan sampai sejauh ini untuk bisa menjadi juara dengan konsistensi mereka sebagai tim yang tidak terkalahkan di 2026, dan mereka punya paket yang saya bilang sempurna, kelengkapan itu dinaungi dengan Dewi Fortuna yang luar biasa. Ciao.